Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Dahlia SSMPD, izinkan saya untuk menjadi moderator pada presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jessica Mandasari dengan nomor pokok mahasiswa 2250231 dan ada dua rekan saya yaitu perkenalkan, nama saya Zahra Widya Aristatia dengan NPM 2250222. Perkenalkan, nama saya Janis Ramadhani dengan NPM 2250210. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teza. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan pertama adalah pengertian dari pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, ataupun informasi serta tujuan dari pembicaraan kepada orang lain atau audiens. Pidato juga bisa diartikan sebagai art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi orang lain. Berpidato juga ada hubungannya dengan retorika, yaitu seni menggunakan bahasa dengan efektif. Next. Pembahasan yang kedua ada tujuan dari pidato. Yang pertama ada memberikan sapaan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar ataupun halayak umum. Contohnya itu seperti pidato peresmian sebuah gedung. Lalu yang kedua ada memberikan informasi. Pidato ini juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Bahwasannya informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau halayak umum. Tujuan informasi ini bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya itu seperti pidato konferensi pers. Yang ketiga ada mempengaruhi para pendengar. Tujuan dari pidato ini supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela. Contohnya itu seperti pidato mengenai vaksin. Yang keempat ada pidato menghibur para pendengarnya. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Pidato ini orang-orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya itu seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Yang kelima ada meyakinkan pendengar. Berpidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Jessica. Terima kasih kepada Teza. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri pidato yang baik. Ciri-ciri pidato yang baik ada 9. Yang pertama, tujuan yang jelas. Pidato yang baik harus mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik yang disampaikan kepada audiensnya. Yang kedua ada isi yang jujur. Isi pidato harus berdasarkan fakta dan juga kebenarannya. Yang ketiga, penyampaian yang jelas dan juga menarik. Pidato harus disampaikan dengan cara yang jelas dan menarik sehingga dapat menarik perhatian audiens. Yang keempat, bahasa yang sesuai. Bahasa yang digunakan dalam pidato harus sesuai dengan audiens dan kesempatannya. Dan juga harus mengikuti aturan tata bahasa dan mudah dimengerti oleh audiens. Yang keempat, yang kelima, struktur yang baik. Pidato yang baik harus memiliki struktur yang jelas yang mencakup pendahuluan, isi, kesimpulan. Ide-ide yang disajikan hendaknya disusun secara logis dan koheren. Yang keenam, konten yang
Selanjutnya ada skema pidato. Oke, kita lihat dulu. Sebuah pidato disusun sebaik mungkin, sebagaimana mengolah suatu hari Senin. Suatu pidato yang baik dan berbobot harus memiliki skema dan struktur tertentu. Pidato yang memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Oke, sini aku bakal jelasin yang pertama ya. Isi dari yang pertama itu adalah pembukaan. Apa sih dalam pembukaan itu? Bagian awal pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar, menyampaikan salam, dan memperkenalkan topik pidato. Terus yang kedua ada isi pidato, yaitu bagian utama yang mengandung sub atau inti dari tujuan pidato atau isi materi. Itu adalah isi pidato. Yang ketiga ada penutup, itu bagian akhir pidato yang merangkum semua pokok pembicaraan dan memberikan kesimpulan, meninggalkan kesan kuat. Penutup juga dapat berisi ajakan, tindakan, atau pesan penutup. Next. Oke, selanjutnya ada teknik mempersiapkan pidato. Yang pertama ada menentukan tujuan. Yang kedua ada memahami audiens. Yang ketiga ada menyusun pidato dengan baik. Yang keempat ada berlatih dengan serius, baik materi, vokal, bahasa, gaya, intonasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental, terutama rasa percaya diri. Dan yang kelima menghadiri forum sebelum acara dimulai. Kita akan bahas satu persatu dari awal. Kenapa harus menentukan tujuan? Yang pertama, menentukan tujuan merupakan langkah awal dalam pidato, di mana pembicara harus memiliki klarifikasi tujuan komunikasinya agar dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Jadi tujuan kita menyampaikan sesuatu dalam pidato harus ditentukan sebelum kita mulai pidato. Yang kedua, memahami audiens. Nah, ini adalah hal yang krusial, di mana kita harus memahami apa kebutuhan audiensnya, kita memahami karakteristik audiensnya, untuk apa dia datang mendengarkan kita berbicara. Nah, di situ kita harus memahami audiens. Dan ketika kita mulai melihat audiens yang tidak tertarik dengan pembahasan kita, sebaiknya kita tutup dan jangan lanjutkan. Itu pentingnya memahami audiens. Oke, dan yang ketiga menyusun pidato dengan baik. Nah, di sini juga artinya apa? Melibatkan perencanaan struktur pidato, pemilihan kata-kata, dan penyusunan argumen sehingga pidato menjadi jelas, koheren, dan persuasif. Maksudnya apa? Agar pidato itu efektif dan mudah dipahami. Jadi kita harus melakukan namanya menyusun pidato dengan baik. Kita rencanakan sebaik mungkin, seefektif mungkin agar si pendengar bisa memahami isi atau tujuan yang pesan kita sampaikan. Yang keempat, berlatih dengan serius. Ini melibatkan persiapan menyeluruh, termasuk materi pidato, penggunaan vokal, termasuk bahasa yang digunakan, gaya penyampaian, intonasi, dan aspek-aspek lainnya. Karena gestur itu sangat menentukan kualitas si pembicara. Jika pembicara itu masih terlihat kaku, audiens biasanya kurang mendengarkan, kurang tertarik dengan apa yang dibawa oleh si pembicara tersebut. Yang kelima adalah mempersiapkan diri, fisik atau mental, termasuk memastikan kesehatan fisik, merawat kesejahteraan mental, dan membangun rasa percaya diri yang diperlukan untuk tampil di depan publik. Perlu diketahui juga, fisik dan mental sangat-sangat harus dijaga sebelum kita tampil ke depan. Karena fisik, audiens akan melihat bagaimana bentuk tubuh kita, kondisi badan kita, apakah kita terlihat pucat, terlihat sakit, atau sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi mental ini paling penting, karena jika mental tidak baik-baik saja, apa yang pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens bisa saja berubah, dan kita bakal terlihat bukan pembicara yang profesional.
Selanjutnya, yang keenam, menghadiri forum sebelum acara dimulai. Terlibat dalam suatu diskusi atau forum sebelum acara dapat membantu pembicara beradaptasi dengan suasana, merasa lebih nyaman dan membangun hubungan dengan audiens sejak awal. Jadi kita sebelum acara dimulai, seorang pembicara alangkah lebih baiknya dia datang terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Kenapa? Karena dia harus melihat kondisi ruangan, kondisi panitia belakang panggung maupun panggungnya bagaimana sebelum dia berbicara, agar dia bisa menyesuaikan suasana diri dia, suasana hati dia dengan suasana lingkungan yang akan dia tempati untuk berbicara dengan publik. Mungkin sekian dari saya.